Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kalian sehat semua ya. Di sini ada yang lagi sakit? Tidak, Ibu. Enggak ya, sehat semua. Alhamdulillah. Happy? Happy. Masya Allah, masih puasa? Masih. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Ibu minta tolong untuk ada yang bisa bantu bikin doa. Saya Bu. Ya, silakan. Mari kawan-kawan dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu mau kenalan nih sama teman-teman semua di sini. Tak kenal maka tak sayang. Biar Ibu semakin sayang, Ibu mau kenalan dulu. Nah, perkenalannya kalian sebutkan nama panggilan dan hewan kesukaan. Dimulai dari Ibu dulu ya. Iya, Ibu. Bu Aziza suka kucing. Aku perkenalkan, nama aku Aldo, suka burung. Kalau aku Jeva suka kucing juga. Perkenalkan saya Kela, saya suka Kabila. Perkenalkan nama saya Akila, saya suka semut. Perkenalkan, nama saya Helmi, saya suka hamster. Perkenalkan, nama saya Wildan, saya suka burung. Perkenalkan nama saya Erdiana Putri, saya juga suka kucing. Perkenalkan nama saya saya suka kukang. Kukang, oke, macam-macam ya hewan-hewannya, lucu-lucu ya. Oke, selanjutnya udah ada yang tahu belum sekarang kita mau ngelakuin apa? Belum. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Kenapa sih kita melakukan konseling kelompok? Karena setelah kita melakukan asesmen, ada beberapa dari kalian itu sulit mengendalikan ketergantungan handphone. Nah, di sini Ibu mau melakukan konseling kelompok. Yang dimana konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dimana kalian bisa saling bertukar pendapat dan bisa menyelesaikan permasalahan dari teman-temannya semua di sini. Kan semua masalahnya memang sama ya, cuman kan pengalamannya berbeda. Nah, dari sini kita bisa saling mengentaskan permasalahan yang kalian alami. Nah, tujuannya itu supaya kalian lebih bisa aktif untuk berpendapat, kalian bisa bersukarela untuk memberikan apa yang kalian kritik atau saran ke teman-teman kalian di sini. Gitu, bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di sini kita sudah membuat dinamika kelompok ya. Nah, di sini memanfaatkan dinamika kelompok yaitu di mana kita membentuk seperti ini ya duduknya gitu. Nah, di sini nanti kalian bisa memberikan pendapat pengalaman kalian dari permasalahan kalian itu ya. Oke. Nah, ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan dari cerita teman-teman di sini semua. Ibu mohon kalian saling mengkeep ya, tidak diceritakan ke teman-teman yang lain tidak ada di sini gitu. Nah, keterbukaan, kalian bebas bercerita. Apapun yang kalian mau ceritakan silakan ceritakan, nggak boleh sih, bebas ya, maksudnya nggak usah ditutup-tutupin lagi. Kita saling sudah berkoordinasi ya kan. Terus ada kenormatifan, dimana kalian itu saling menghargai pendapat dari teman-teman kalian gitu. Dan asas kekinian, ceritanya itu atau pengalaman yang kondisi yang kalian alami itu untuk saat ini gitu ya, yaitu sulit mengendalikan ketergantungan handphone. Oke, terima kasih. Sudah bisa dipahami? Siap, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, terima kasih. Nah, baik, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, Ibu mau ice breaking dulu nih ya, biar kalian nggak terlalu tegang nih. Oke? Oke. Nah, ice breakingnya itu adalah apa ya, kayaknya kita yang paling seru itu ikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Oke. Ibu akan mengucapkan sesuatu dan kalian harus juga mengikuti ya. Oke? Siap? Siap. Oke. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Batu bata batu-batu. Batu bata batu-batu. Bebek-bebek batu. Bebek-bebek batu. Ayam-ayam bebek. Ayam-ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Sudah paham ya
terima kasih. Makin semangat? Semangat dong. Oke, makin semangat. Kalau kayak gitu, kita akan mulai ya. Nah, di sini konseling kelompok yang kita akan bahas itu adalah recharge dirimu, bukan handphonemu. Yang dimana kita kan punya permasalahan nih, teman-teman semua ini sulit mengendalikan ketergantungan handphone. Nah, mungkin dari pengalaman kalian itu berbeda-beda ya, tapi permasalahannya itu cukup satu. Nah, di sini ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Kenapa? Untuk yang kalian sedang alami saat ini. Saya mau bagi pengalaman Ibu. Boleh, silakan. Jadi saya tuh sering ketergantungan handphone karena kan sekarang tuh terkenal dengan IG dan TikTok. Jadi saya sering scroll TikTok dan IG dan game Bu. Paling sering sih main TikTok Bu karena sulit untuk meninggalkan TikTok Bu. Oh gitu, jadi Adi seringnya mainnya sosmed ya, lebih ke Iya, TikTok Ibu. berarti ya. Oke, ada nggak nih pengalaman yang sama kayak Erdiana? Saya Bu. Oke, silakan. Saya tapi lebih ke game Bu. Soalnya pulang sekolah juga kadang langsung mabar sama temen di rumah gitu. Oh gitu, Free kamu. Fire sama Roblox. Oh gitu, Free Fire sama Roblox. Itu mainnya sama teman-teman di rumah aja. Sekolah? Kalau di sekolah Roblox kadang sama ini Bu, Akila juga. Oh sama Akila. Oke, ada lagi yang pengalaman sama kayak sama Wildan ya? Hmm. Iya, sama Wildan. Saya Iya, silakan. karena kan saya kalau di sekolah mabar gitu ya. Iya. Nanti kalau kan kita apa-apa sekarang pakai handphone, mau lihat informasi juga pakai handphone. Hmm. Kadang tuh saya misalkan saya udah niat di hati tuh saya buka handphone cuma mau lihat informasi doang nih. Iya. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa malah buka TikTok terus malah lama gitu loh Bu. Oh Terus kalau iya, misalnya oke udah oke. lama kayak gitu susah banget dibuat diberhentiin gitu loh. Oh iya, oke. Jadi dari kamu itu kamu sulit mengendalikan handphone karena jadi ke distract ya. Iya. Jadi malah ke game gitu ya. Dari tadinya kamu tujuan mau informasi malah ke game. Gitu. Kadang kalau misalkan itu juga ditunda-tunda gitu misalkan sebentar lagi 5 menit lagi gimana gitu. Oh jadi ngelalaikan lah ya nanti dulu gitu. Oke. Ada lagi yang pengalaman sama kayak Kila? Saya. Oke, silakan dibahas. Kalau saya ganti-gantian. Awalnya game, Mhm. terus jadi scroll TikTok, Ya. IG. Jadinya tuh lagi main game, lagi main nih, tiba-tiba bosen scroll TikTok. Oke. Nah itu bisa sampai 2 jam. 2 jam. Nah, habis Oke. itu lanjut main game lagi, gitu lagi yang baterainya habis. Oh gitu, jadi switch gitu ya. Iya. Tapi beda dari aplikasi game terus ke aplikasi sosmed Ah. gitu. Oke. Iya. Ada lagi yang pengalaman hampir sama? Oke, silakan. Saya seringnya main TikTok. Oke. Terus kalau saya lagi belajar saya harus dengerin musik. Nah, terus kalau ada apa-apa saya bisa Tergantung. tergantung sama chat. Oke. Nah kalau misalnya siapa? Rea. Rea itu jadi kayak misalnya mengerjakan tugas ketergantungan sama ChatGPT. Nah tapi sebelumnya juga harus dengerin musik ya. Jadi agak-agak sering megang handphone ya. Oke. Terus ada lagi pengalaman selain Saya. Oke. Kalau saya seringnya itu nonton film. Jadi sehari itu saya bisa kadang sampai 4 film, yang satu Wow. filmnya itu bisa sampai 2 jam. Oke. Jadi saya total sehari itu bisa 8 jam main HP. Oke. Kamu nonton filmnya itu di Di- aplikasi? Iya, Netflix atau Disney. Oke, di Netflix atau Disney ya. Berarti kamu sering sehari tuh bisa sampai 4 film. Iya. Keren. Berarti apa ya? Kalau zaman sekarang apa maraton. Maraton. Ya, oke, maraton ya. Jadi keterusan ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Oke, silakan. jadi saya punya pengalaman yang sama juga dengan ini. Mhm. Jadi tuh saya sering banget nonton film ataupun drakor. Yang dimana tuh saya juga biasanya tuh nontonnya tuh kayak jam-jam waktu untuk tidur malam gitu Bu. Oh. Apalagi kan ditambah sekarang bulan Ramadan ya Bu. Jadi kan nanti bakal ada sahur pukul 3 pagi. Yang dimana itu jadinya kayak waktu tidur kita jadi berkurang gitu. Oke. Apalagi setelah nonton film itu pastinya kan kita juga mungkin scroll sosmed atau kayak main game juga. Jadi benar-benar kurang waktu tidur. Oke, kalau Aldo tuh main film sama game sosmed ya. Oke, ada lagi yang mau? Oke. Jadi saya juga sama kayak Aldo kalau misalnya kalau misalnya habis pulang sekolah kadang saya suka main HP gitu kelamaan terus kadang saya juga nonton film yang tadinya mau ngerjain tugas kalau distract jadi main HP terus jadi nggak bisa ngebagi waktunya buat ngerjain tugas. Oke, berarti kamu lebih ke sosmed juga ya, main handphone
gitu, keterusan ketergantungan juga. Nah, dari pengalaman anak-anak ibu ini yang sudah disebutkan satu persatu ternyata berbeda-beda ya ketergantungan handphonenya. Cuma memang kalian itu setiap hari itu berhadapan dengan handphone ya? Iya. Oke. Nah, ibu mau tanya, skala 1 sampai 10. Nah, kalian itu di angka berapa sih kondisi kalian saat ini yang dimana kalian itu masih ketergantungan handphone? Skala 1 untuk angka yang ke-1 itu kondisi kalian yang sangat buruk gitu, yang dimana yang tadi ya ada yang bilang sampai lebih dari 4 film misal maraton gitu, itu boleh. Skala berapa yang kalian sebutin itu boleh banget, antara 1 sampai 5. Nah, kondisi yang baik-baik aja itu ada di skala 6 sampai 10 gitu. Nah, pokoknya angka 1 itu kondisi terburuk, 10 itu kondisi yang terbaik gitu. Coba ada yang mau mengungkapkan skalanya? Oke, Saya lagi di skala 3. skala 3. Oke, yang lain? Oke, siapa dulu? Oke, Devas dulu ya. Kalau aku dari skala 5. Oke, Devas ada skala 5. Kalau Ella? Saya juga di skala 3. Skala 3. Kalau Iya, saya juga 3. 3, ada lagi yang 4? Ya. Saya skala 4. 4. Kalau ada Untuk saat ini saya juga masih di skala. skala 4. Kalau saya sekarang ini mungkin di skala 3. Skala 3. Kamu? Saya mungkin di 3 sampai 4. 3 sampai 4. Tapi di mana nih antara 3 3,5. 3,5 ya? Oke. Ada setengahnya ya. Is oke. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, Ibu mengetahui berarti skala yang kalian rasakan saat ini kondisinya itu memang cukup rendah ya. Mungkin kalian masih belum mengetahui ini apa yang harus kalian lakukan. Nah, Ibu pengen tahu nih dari cerita pengalaman yang kalian lakukan, ada nggak sih keinginan kalian untuk lebih baik atau berubah dari sikap kalian saat ini, perilaku kalian saat ini? Ada yang mengungkapkan? Ya, silakan Mas. Nih, kan kalau saya itu biasanya kalau ada tugas kayak gitu, Iya. itu biasanya nggak dikerjain dulu tuh, Iya. main HP dulu gitu. Terus main HP, ntar kalau udah sampai malam baru ngerjain kayak gitu. Nah, keinginan kamu untuk tidak bermain HP itu seperti apa? Keinginan saya dan ngurangin sih kayak misalnya contoh misalnya ini ada HP, ini ada tugas, lebih dia tugas dulu baru HP gitu. Oh main HP. gitu. Ya, oke. Ada lagi? Saya lebih kayak kalau misalnya kadang-kadang saya suka melalaikan sholat gara-gara HP. Jadi saya ingin mengurangi main HP Bu dengan cara kayaknya minta mama untuk menyita HP saya setiap hari Senin sampai Jumat. Oke. Jadi kamu pengennya tuh kamu nggak sering main HP lagi, nggak Iya. mau tergantungan handphone. Nah, kalau Jevas kan tadi juga sama, nggak mau selalu bergantung sama handphone. Kalau yang lainnya? Ya, silakan. Kan biasa saya kan main HP bisa sehari tuh 8 jam gitu ya Bu. Kadang scroll sosmed. Nah, saya tuh mau akan bisa batasin di handphone ya. Saya mau batasin jadi 4 jam, 3 jam buat perharinya gitu. Oke. Tadi siapa maaf namanya? Akila. Akila ini pengen mengurangi jam bermain handphonenya ya, yang tadinya sekitar 8 jam jadi 4 jam. Oke. Kalau yang lainnya ada? Oke, silakan. Saya ingin mengurangi bermain handphone, tapi bermain handphone itu untuk yang bermanfaat. Oke. Jadi saya juga mau ngembangin hobi saya menjadi usaha, terus menggunakan handphone untuk mencari ide-ide. Oke, jadi kamu pengen punya hobi lain ya, hobi baru gitu ya. Oke, ada lagi? Yuk. Oke, silakan Tante. Oke, jadi kan tadi kasus saya tadi yaitu masih kuasa seperti saya itu berkurang karena sering main HP dan juga pasti banyak banget mungkin kayak apa yang menyebabkan mata saya mungkin juga kadang-kadang tuh kurang kelihatan gitu kalau jauh kadang-kadang juga kelihatan. Jadi mungkin saya adalah juga mengurangi main Jam HP. tidur. Oke, jadi kamu pengennya itu jam tidurnya itu berkualitas ya, dan teratur gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Saya kan tadi keseringannya main game kan, Bu. Dari pulang sekolah sampai malam sampai teman-teman. Saya maunya itu ngatasinnya dengan cara bermain yang enggak gadget gitu Bu sama teman saya. Oh iya iya.
Jadi mainnya kayak di luar gitu, Oke. tapi tanpa gadget sih. Oke, jadi kan pengennya itu main tapi tanpa gadget gitu ya. Kan sekarang kadang orang anak-anak ini kan ngumpul kan kadang pakai handphone ya, harus ada handphone. Nah, William tuh pengennya ya nggak pakai handphone ya. Gimana caranya gitu ya? Pengennya tuh main tapi nggak pakai handphone. Ada lagi yang mau ungkapkan? Kayak gitu ya. Ya Jadi silakan. kan kalau tadi saya itu pulang sekolah kadang suka langsung main HP kan Bu. Nah, Hmm. saya mau ngurangin jam main HP juga sama kayak Akila tadi. Iya. Terus mau ngelakuin aktivitas yang bermanfaat juga. Terus kalau pulang ada tugas langsung ngerjain tugas. Oke, berarti kalian tuh pengen lebih memanfaatkan handphone itu dengan tugas ya, lebih memanfaatkan tugas dibandingkan hal-hal lain. Gitu. Kalau Jadi kan kalau saya biasa nonton film sampai 4 sehari. Iya. Nah, jadi saya mau mengurangi itu paling cuma 1 film sehari, atau saya biasanya keluar main sama teman, entah itu main bola atau main badminton, supaya saya bisa mengurangi ketergantungan saya dalam main HP. Oke, jadi kalau kamu itu lebih pengen mengurangi nonton filmnya nih ya, mau 1 film aja yang tadinya 4 film, dan kamu pengen menggali hobi kamu lagi ya, gitu dengan cara bermain dengan teman-teman gitu. Oke, nah dari apa yang kalian inginkan itu, kalian sudah melakukan belum? Sudah dilakukan nggak belum saat ini? Apakah belum atau sudah tapi belum sesuai gitu, yang sesuai dengan keinginan kamu itu? Oke, boleh silakan. Saya sebenarnya udah disita mama, tapi kadang-kadang aku suka ngambil diam-diam Bu. Oh gitu. Jadi itu sudah atau belum menurut Kalau menurut ibu belum, berarti kamu. Oke, ada lagi yang kamu kan? Iya. saya sudah mengganti depan HP saya dengan mengerjakan hobi saya. Hmm. Terus saya juga sudah mulai menjual Oh, menjual hobi kamu. hasil Hasil. Oke, berarti kamu sudah melakukan itu saat ini ya. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk saat ini saya sendiri itu sudah Bu, tapi itu masih belum stabil, terutama tuh di weekend, karena Iya. biasanya tuh kan kalau weekend tuh banyak banget teman-teman yang itu begadang, jadi kayak saya ikut juga kayak ikut begadang, jadi kayak pasti kan begadang tuh mungkin main HP atau hal lain sebagainya, tapi lebih sering main HP. Pengaruh lingkungan juga ya kamu ya. Oke, ada lagi yang mau kan? Ya, silakan. Kalau menurut saya untuk saat ini udah, karena kayak kebalikan dari Rivaldo. Kalau saya biasanya libur malah main keluar sama teman, tapi HP-nya ditinggali di rumah gitu Bu. Oke, berarti kamu sudah melakukan itu ya. Tapi nggak stabil Bu, Nggak paling stabil. cuma Sabtu Minggu doang, Oh. atau enggak libur panjang. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan. Saya kadang setengah-setengah Bu. Kadang saya kalau itu langsung ngerjain tugas. Kadang juga main HP. Kadang kalau weekend itu lebih sering main HP daripada ngerjain tugas dulu. Oke. Terus makanya tugasnya tuh sering berjalan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, Cynthia dulu ya. saya masih progres itu Bu. Oke, progres. Saya udah bikin jadwal-jadwal gitu. Misalkan saya belajar jam segini gitu. Terus nanti saya main HP 30 menit, terus nanti malamnya 30 menit lagi gitu. Oke, berarti sudah dilakukan apa belum saat ini? Untuk belakangnya belum, cuman udah ada jadwalnya gitu. Oke, siap. Berarti udah ada rancangan ini ya jadwalnya, cuman belum melaksanakan. Iya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kalau saya belum Bu, saya tuh masih merencanakan. Nah, jadi rencananya tuh saya tuh belajar dulu, nah baru main game, nonton scroll TikTok. Itu tuh cuma dibatasin kayak contohnya main game 1 jam, terus kalau nggak scroll TikTok 1 jam juga gitu. Oke. Aja. Oke, ada lagi? Nah, Oke, silakan. saya sudah melakukan Bu, tapi saat ini belum terlalu rutin karena besok kan juga sudah libur ya. Iya. Jadi mungkin akan berantakan lagi. Oke, berarti kamu masih belum stabil ya untuk progresnya itu, masih belum produktif juga. Oke, dari hal-hal yang kalian lakukan saat ini, menurut kalian itu sudah efektif belum sih dilakukan? Ya, ada yang mengungkapkan. Saat ini sudah efektif belum yang kalian lakukan tuh, yang tadi ada yang bilang sudah Bu untuk progresnya, yang sudah bagaimana? Sudah efektif belum? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya sih yang saya lakukan itu udah efektif ya Bu, karena pas weekday kalau lagi ada tugas saya udah kayak ngerjainnya itu nggak pakai HP Bu, pakai buku paket. Tapi kalau ada tugas yang dikirim soalnya dari HP baru saya pakai HP. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya belum Oke, belum efektif. karena masih suka nyuri waktu buat main HP. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Ya?
lanjut main game. Oh lanjut main game, berarti udah ntar tugasnya nanti dulu, main game dulu gitu Betul. loh, kayak dia peralihan ya. Oke, ada lagi? Iya silakan. Saya belum karena hasil dari jualan cari saya itu pernah saya beliin untuk jajan online. Oh hal yang oke. Iya. Terus juga di sosmednya itu kadang mau jadi hal-hal yang bermanfaat tapi malah kecanduan. Hal yang lain ya, yang nggak sesuai dengan tujuan kamu nih, pengennya A malah ke B, C, D gitu ya. Oke, ada kira-kira? Menurut saya tadi saya sudah efektif karena sekarang saya sudah meluangkan waktu untuk ngerjain tugas dulu. Terus kalau udah selesai ngerjain tugas, saya batasin main HP itu sekitar 30 menit dulu, nanti baru ngerjain aktivitas yang lain. Oke. Terus baru main HP lagi gitu. Oh, belum stabil berarti ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Menurut saya pribadi itu udah efektif Bu, yaitu yang dimana kan saya biasa tuh suka nonton film kan Bu. Iya. Itu tuh biasanya aku nonton film selain di HP itu mungkin bisa di televisi juga Bu, jadi selain mengurangi menggunakan HP juga jadi bisa nonton film. Oke, baik. Ada lagi yang mau kan? Udah semua ya? Oh, belum. Saya- Oke, silakan. Saya kadang saya ini kurang efektif Bu, soalnya saya masih sering main HP. Jadi jangan keluar juga, jadi katanya belum efektif. Oke, berarti kamu masih belum efektif karena yang tadi ya, kamu itu masih pengennya sih mau nonton film satu film aja, tapi kamu belum ngelakuin hal itu ya. Oke, nah dari hal-hal yang tadi sudah kalian ungkapkan, ada nggak sih perencanaan kamu saat ini untuk mencapai keinginan kamu? Ada dong pastinya ya, ada rencana-rencana itu ya, ada. Nah, rencana itu seperti apa? Ada yang mau mengungkapkan? Saya nih Bu, Iya, silakan. saya juga bakal ngatur waktunya buat main HP palingan cuma sejam atau 2 jam aja. Oke, Dan baik. setiap hari itu juga bakal setiap hari di sekolah pasti akan Mama Sita suruh Mama Sita. Oke, rencana seperti ya, Erdiana. Iya. Nah, dari salah satu contoh rencana yang Erdiana ungkapkan, coba ibu pengen kalian ngeluarin kertas. Sudah ada kertas masing-masing? Sudah. Oke. Nah, kalian semuanya tulis planning rencana kalian untuk mencapai keinginan kalian yang kalian sudah ungkapkan tadi, ya kan? Ada yang tadi keinginannya tuh pengen nonton filmnya sehari satu. Nah, planningnya itu seperti apa yang akan kalian laksanakan? Bebas planningnya mau 2, 3 boleh. Ya, dimana planning itu bisa kalian laksanakan dan menjadi tanggung jawab kalian.
coba kalian baca kembali planning yang sudah kalian tulis. Nah, dari planning yang sudah kalian tulis itu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kalian? Sudah sesuai dengan keinginan kalian? Sudah. Apa yang kalian ingin rencanakan itu sudah? Sudah. Ibu tegaskan kembali, berarti itu planning yang sudah kalian lakukan. Itu planning yang akan kalian tegaskan ke diri kalian sendiri ya. Kalian akan melakukan hal tersebut dengan kondisi kalian saat ini ya. Nah, dari planning tersebut kalian akan merencanakan dengan kapan? Coba ada yang mengungkapkan? Kapan planning itu mau direncanain? Besok kah? Hari ini kah? Seminggu lagi deh, Bu. Ya, silakan ya. Planning ini akan saya rencanakan untuk sebulan besok. Oke, lagi ada. Oke, silakan Jefus dulu ya. Habis lebaran. Abis lebaran, oke. Saya mungkin pas liburan nanti. Liburan nanti, oke. Alda? Untuk planning ini, Iya. jadi saya akan mungkin esok hari karena esok hari kan sudah libur. Oke, esok hari. Ya, Bu. Oke, William. Saya mungkin sama kayak Raya, Bu, pas di Libur. libur ini. Oke, di liburan setelah ini ya. Oke, ada lagi? Oke, ini Kayla dulu ya. Saya mungkin sama kayak Aldo, Bu, ingin melakukan ini esok hari. Oke. Biar apa ya, selalu Terbiasa. Terbiasa gitu. Oke, Kayla esok hari. Selanjutnya? Saya mungkin 4 hari kemudian dulu baru saya merencanakan planningnya. Oke, 4 hari kemudian. Oke. Ini saya seminggu lagi, soalnya saya mau siapin itu dulu, Bu. Oke, mau siapin dulu. Berarti dari masing-masing kalian tulis rencananya kapan akan dilakukan sekarang. Rencana, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, rencananya esok ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Nah, dari rencana kalian dan durasi waktu yang kalian tentukan itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Dan setelah ini ibu akan mengevaluasi lagi apakah kalian sudah melakukan hal tersebut atau belum gitu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 setelah kita melakukan konseling kelompok ini, kalian mendengarkan permasalahan teman sendiri, mendapatkan solusi, berpendapat, berapa skala kondisi kalian saat ini? Ada yang mengatakan? Ya, silakan. Saya mungkin 7. Oke. Ya. Oke, enggak. 8. Oke, ada lagi? Ya, silakan jawab. 7. 7. Oke, ada lagi? Aldo dulu ya. Untuk sekarang skalanya yaitu sekitar range-nya 7 hingga 8. Oke. Tapi dominan ke 8. 8. Oke. Saya dominan juga ke 8. Oke. Masih bingung sih. Jangan bingung dong. Jadi berapa nih? 8 deh. 8. Oke. Saya juga 8. 8. Saya 7. 7. Saya juga 7. 7. Oke. Antara 7 dan 8 ada 6 tadi ya? Ada ya? Berarti 7 dan 8 ya dominannya. Nah, sekarang dari konseling kelompok ini apa yang kalian rasakan setelah melakukannya? Jadi lebih bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan saat bermain HP, Bu. Soalnya susah, Bu, kalau mengungkapkan lewat keluarga. Oh gitu, oke. Bisa senang ya, happy ya? Iya, nanti Happy. bisa diomelin. Oke, berarti bisa berbagi pengalaman ya. Oke, kamu? Saya lebih termotivasi untuk mengurangi handphone. Mm-mm. Termotivasi untuk mengurangi handphone, nggak apa-apa. Berarti kamu termotivasi untuk mengurangi handphone ya, dan ada rencana yang akan dilakukan gitu. Oke. Nah, kesimpulannya dari kegiatan ini ada nggak yang sudah kalian temukan dari kegiatan ini? Ada yang mengungkapkan? Ya. Setelah kalian dapatkan dari kegiatan ini, kesimpulannya apa? Ya, silakan Bidan. Kalau dengar dari teman-teman tadi Ya. bilang sih, kesimpulannya kayaknya kita cuman cukup ngurangin waktu bermain gadget aja sih. Oke. Lebih ke aktivitas lainnya dibanding Oke. bermain HP. Oke, berarti dari yang sudah kalian dapatkan ya, cerita-cerita dari teman-teman nih pengalamannya,
Berarti kalian itu sudah mendapatkan insight kalau kalian itu bisa merubah ya pola hidup kalian, pola cara kalian aktivitas, melakukan aktivitas yang lebih positif gitu ya, lebih produktif, supaya kalian lebih tidak tergantung dengan handphone. Kalian bisa lebih nge-recharge diri kalian dibandingkan handphone gitu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berkenan untuk mengungkapkan pendapatnya, menceritakan pengalamannya. Karena sudah di penghujung kegiatan, sebelum kita berdoa, ibu mau mengingatkan kembali untuk nanti di setelah lebaran ini kan kita mau libur ya. Ibu akan mengevaluasi lagi apakah kalian sudah benar-benar melakukan atau belum gitu ya. Oke, siap? Siap ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu. Ada yang Hari kawan-kawan dan Ibu Aziza, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa penutup. Nanti untuk evaluasi kegiatan ini ibu akan berikan ke anak-anak ibu yang melalui link ya. Nanti ibu kirim melalui WhatsApp, oke? Baik, terima kasih untuk ketersediaan anak ibu dan terima kasih untuk waktunya kalian. Kita ketemu lagi di setelah lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.